Selamat sore, perkenalkan nama saya Slamet Wahda Kalung. Kali ini saya akan presentasikan presentasi saya tentang aplikasi GNSS di bidang kesehatan, solusi cerdas untuk pelayanan medis modern. Saya Slamet Wahda Kalung dengan NIM 3322401040 dengan dosen pengajar Hendra di Ramadan STMT, NIK 123326. Yang pertama, apa itu GNSS? GNSS adalah singkatan dari Global Navigation Satellite System, yaitu sistem navigasi satelit global yang digunakan untuk menentukan posisi kecepatan dan waktu secara akurat di permukaan bumi maupun di udara dan laut. GNSS bekerja dengan memanfaatkan sinyal dari satelit yang mengorbit bumi. Alat penerima GNSS seperti GPS pada smartphone atau alat survei akan menerima sinyal dari beberapa satelit sekaligus untuk menghitung lokasi pengguna dengan akurasi tinggi. Di sini tiga segmen dari GNSS. Yang pertama itu segmen luar angkasa atau space segment. Yang kedua itu ada segmen pengendali, control segment. Yang ketiga itu ada segmen pengguna atau user segment. Termasuk ke peran GNSS dalam bidang medis. Yang pertama itu pelacakan dan navigasi ambulans. Membantu menentukan rute tercepat menuju lokasi pasien dan rumah sakit. Meningkatkan kecepatan dan efisiensi respon gawat darurat atau emergency response. Yang kedua itu layanan medis di wilayah terpencil. GNSS memungkinkan tim medis menjangkau lokasi terpencil dengan akurasi tinggi. Digunakan dalam misi bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana. Yang ketiga itu ada distribusi obat-obatan. Pelacakan logistik rantai pasok vaksin, terutama untuk telah terjadi kemarin, vaksin COVID yang sensitif suhu, memastikan pengiriman tepat waktu dan lokasi yang akurat. Yang keempat itu ada telemedicine and home care, memungkinkan layanan kesehatan berbasis lokasi untuk pasien di rumah, memudahkan koordinasi kunjungan tenaga medis ke rumah pasien. Yang kelima itu ada monitoring pasien bergerak. Bisa digunakan dalam variable device untuk melacak pergerakan pasien lansia atau penderita Alzheimer dalam memberi peringatan dini jika pasien keluar dari zona aman. Dan selanjutnya ada inovasi GNSS dalam bidang medis. Seperti yang tadi, inovasi ini tidak jauh bedanya dengan peran GNSS. Yang membedakan adalah pertama itu drone medis berbasis GNSS, mengantarkan obat vaksin atau darah darah ke daerah terpencil dengan akurasi tinggi. Dapat dikendalikan otomatis berdasarkan koordinat GNSS. Efektif dalam situasi bencana atau daerah tanpa akses jalan. Ada juga manajemen logistik dan rantai pasok medis. Di sini digunakan dalam pelacakan posisi kendaraan logistik dan kotak penyimpanan obat atau vaksin, memastikan keamanan dan ketepatan pengiriman, serta memantau suhu dalam perjalanan. Dan yang terakhir itu sistem penanggulangan bencana terintegrasi GNSS, seperti penempatan tenda medis dan posko bantuan menggunakan data GNSS. Dan selanjutnya itu ada jangka waktu GNSS akan digunakan pada bidang medis. Mungkin GNSS akan terus digunakan dalam bidang medis selama puluhan tahun ke depan, dan kemungkinan hanya akan disempurnakan, bukan digantikan. Perannya akan tetap vital dalam mobilitas layanan, pelacakan pasien, distribusi logistik medis, hingga manajemen krisis. Kesimpulannya yang dapat kita ambil dari peran GNSS dalam bidang medis, yang pertama itu GNSS punya peran penting dalam dunia medis modern. Teknologi ini membantu mempercepat respon darurat, melacak ambulans dan pasien, serta mendukung layanan kesehatan di daerah terpencil. Bahkan, GNSS juga dimanfaatkan dalam pengiriman obat dan vaksin lewat drone, serta dalam sistem home care dan telemedicine. Kedua itu ada melihat perkembangan teknologi yang terus maju. GNSS akan tetap dibutuhkan di bidang medis untuk jangka panjang. Kemampuannya dalam memberikan informasi lokasi secara akurat dan real time menjadikannya teknologi yang sangat relevan, terutama di era digital dan serba cepat seperti sekarang. Di berikut presentasi yang dapat saya tampilkan. Semoga
apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi menambah dan menambah wawasan kita dalam mengetahui aplikasi GNSS di bidang kesehatan, solusi cerdas untuk pelayanan medis modern. Saya Flamiko Galung, terima kasih. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua.